akhirnya hidupmu ditakdirkan bersama orang ini. Waduh ya. Jadi siapa tuh ya seseorang yang akhirnya hidupnya itu ditakdirkan bersama kamu. Nah ya, jadi kita lihat secara detail mulai dari dia siapa, gimana energinya, dan gimana kamu sama dia ke depannya. Nah ya. Nah, jadi kita lihat secara detail. Oke, perlu diingat karena ini pembacaan sifatnya general ya. Jadi energi banyak orang dan sifatnya itu vice versa. Bisa cocok, bisa tidak ya. Yang penting ambil aja sisi positifnya dan buang negatifnya. Lebih nyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau private reading secara personal ya, kalian langsung aja DM, bukan DM ya, sorry. Tapi cek aja ya WA, nomornya tuh di deskripsi video ini. Aduh belibet amat deh ngomong. Oke. Jadi kita langsung ya, kita lihat siapakah dia orang yang ditakdirkan hidup dengan kamu. Oke. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang ditakdirkan hidup bersama kamu. Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan hidup bersama kamu. Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan hidup bersama kamu. Kita cek dulu. Tuh, dia lagi memikirkan kamu. Ya, memikirkan karena kangen, memikirkan karena rindu. Karena yang saya rasakan di sini ya, kamu sama dia saat ini tuh sedang LDRan, sedang menjalani hubungan cinta yang berjarak dan membuat orang ini tuh sepertinya sangat tersiksa. Karena nggak tahu kenapa tuh ya, pengennya orang ini tuh setiap saat ya tetap terus ada di samping kamu, tetapi karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dengan sangat berat hati mau nggak mau dia terpaksa menjalin hubungan LDR ini. Tuh, jadi bukan kamu aja yang tersiksa, dia pun juga sama kesiksa batinnya karena menahan rindu ingin bertemu kamu gitu. Dan saat ini tuh yang saya rasakan ya, dia tuh ada planning ke kamu ke depannya. Dimana planning harapan terbesarnya adalah bisa secepatnya ketemu kamu ya. Nggak cuma ketemu kamu aja, tapi dia juga pengen kenal lebih dekat dengan keluarga kamu ya. Dari sini pun sudah terbaca bahwa orang ini tuh benar-benar ingin seriusin kamu, ingin hidup bersama kamu. Karena nggak tahu kenapa nih orang tuh manja banget ya. Pengennya tuh nempel terus sama kamu ya, kayak itu ya. Perangko sama amplopnya ya, sama kertasnya nempel terus. Dia juga manja banget gitu ya. Seolah-olah itu kayak anak bayi, kayak minta ditetekin ya ketika deket sama kamu gitu. Tapi saat ini tuh ya, saya melihat ada sesuatu hal tuh yang terkadang membuat diri kamu tuh kayak rada kesel sama dia gitu. Terutama karena menurut aku tuh orang ini nggak bisa peka terhadap kamu. Nah ya, kurang bisa peka. Kayak misalkan kamu pengen diperhatikan sama dia, tapi orang ini bersikap cuek terus gitu ya. Sedangkan kamu tuh juga butuh namanya kasih sayang, juga butuh namanya belayan. Tetapi ini orang tidak, dia justru malah memikirkan hidup dia sendiri tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu gitu. Dan yang membuat kamu merasa cinta sama dia, membuat nyaman sama dia, karena orang ini tuh nggak neko-neko. Artinya dia nggak terlalu banyak janji, tapi pergerakannya nyata gitu. Dan saat ini tuh ya, saya melihat beberapa dari kamu tuh juga sering dibikin cemburu sama dia. Kayak misalkan tuh ya, kamu udah chat mati-matian, tapi ternyata nih orang tuh ngebalesnya lama ya, bilangnya sibuk dengan pekerjaan, gak taunya tuh ya ternyata dia masih online. Nah ini kan memicu rasa overthinkingmu ya. Kamu takut aja kalau ternyata kamu tuh dihianati sama dia di saat kamu udah terlanjur sayang. Kamu juga nggak mau juga tuh ya, pada akhirnya kisah cinta kamu ini sama ya, sama blangsaknya dengan masa lalu kamu. Karena jujur ya, kamu tuh tipikal orang yang emang gak bisa main-main sama kehidupan percintaan ya. Sekali serius ya udah serius aja gitu. Kamu tuh tipikal orang yang sangat berkomitmen. Cuman terkadang ketika diri kamu yang menggebu-gebu ya, ujung-ujungnya itu apa?
menyakitkan hati ya, atau membuat diri kamu tuh menyesal. Tetapi untuk energi di orang ini, meskipun dia sering banget ya mancing-mancing rasa cemburu kamu, tapi dia sangat tulus ya terhadap dirimu. Oke, jadi lanjut aja gitu ya. Saya lihat dulu ada energi lain atau tidak. Oke. Dia kayaknya lagi banyak masalah ya saat ini. Entah kamu tahu atau tidak, entah dia cerita atau enggak, yang jelas tuh selain ada beban rindu ke kamu, dia juga saat ini tuh kayaknya sedang menanggung masalah gitu ya. Entah mungkin dia punya cicilan, entah mungkin ada yang cicilan jatuh tempo kayak ya, atau mungkin di antara dia saat ini sedang butuh duit untuk membiayai mungkin adiknya, keluarganya, atau pembangunan rumah yang dia siapkan untuk hidup dengan kamu. Jadi dia kayak kelihatan tuh murung, sedih, banyak tekanan, tapi dia nggak mau cerita. Kenapa? Ya takut lah gitu ya. Dia kan sayang sama kamu, takut membebani pikiran kamu juga. Membahagiakan aja masih sedikit, masa iya gitu ya dia mau sharing kesedihan ke kamu? Nggak mungkin lah gitu. Cuman kamu sebagai pasangan tuh terkadang sadar kok gitu ya, bahwa memang tuh mungkin akhir-akhir ini dia sedang banyak masalah, makanya dia nggak seromantis kayak biasanya ya. Nggak semanja kayak biasanya, padahal tuh dia kayak anak PAUD gitu ya, pengennya disayang-sayang terus, dipuk-puk terus, dielus-elus terus gitu. Tapi saat ini tuh kok kayaknya flat-flat aja. Nah, kamu sebenarnya peka gitu bahwa saat ini dia sedang ada masalah gitu, cuman kamu nggak mau terlalu mengikut campuri masalah pribadi dia, nanti yang kamu takutkan justru malah berpengaruh terhadap hubungan kalian sendiri. Nah gitu ya. Kita lihat lagi di sini, kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang akhirnya ditakdirkan bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya ditakdirkan bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya ditakdirkan bersama kamu? Oke, kok nggak ada yang kuat ya? Kita sapa lagi ya. Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan hidup bersama kamu? Oke. Kalau dilihat tuh, saya ngerasa ya, kamu dan dia saat ini katanya makin jauh. Bukan karena dia nggak sayang, melainkan kurang adanya komunikasi di dalam hubungan ini, sehingga membuat situasi hubungan kamu sama dia makin kesini tuh makin berjarak, dan membuat kamu tuh merasa ragu apakah dia masih mencintaimu seperti yang dulu, atau jangan-jangan ya ini orang terkiwir-kiwir sama orang yang baru. Nah ya, jadi di sini mungkin asam lambung kamu tuh sampai naik ya, gara-gara memikirkan rasa overthinkingmu, karena makin kesini hubungan kamu tuh semakin berjarak sama dia gitu ya. Dan bilang masalah perasaan ya, sebenarnya orang ini tuh masih cinta, cuman nggak tahu kenapa orang ini tuh kurang bisa membagi waktu dia bersama kamu dan waktu dia dengan pekerjaannya. Makanya kenapa situasi hubungan kalian tuh kayaknya terlihat sebenarnya indah, tapi flat-flat aja, diam, stuck ya, kayak nggak ada pergerakan, karena kurang adanya komunikasi yang jelas gitu. Jadi kayak rasanya kamu tuh diabaikan, rasanya kayak kamu tuh nggak dicintai lagi sama dia, padahal nggak kayak gitu konsepnya ya, karena kurangnya komunikasi aja yang membuat hubungan ini tuh jadi kesannya renggang ya. Dan bottom decknya aku melihat ya, ada kartu King of Wands. Dia pun juga merasa ada yang hilang dari kamu ya. Ayo lo ya, dia tuh ngerasa ada yang hilang dari kamu, atau mungkin kamu tuh tipikal orang yang kayak gini ya, ketika dia bersikap diam ya udah gitu, masa gue bersuara ya gue harus bersikap diam gitu, kayak kesannya harga diri gue gimana gitu ya, kayak kesannya tuh ngemis-ngemis ke dia, memon-mon ke dia, padahal enggak gitu. Seharusnya antara kalian berdua itu harus bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain. Jadi misalkan ada yang kosong, ya harus ada yang mengisi. Jangan kosong dibalas kosong. Akhirnya seperti sekarang yang terjadi. Dan dia tuh merasa ya, kayaknya tuh ada sesuatu hal yang mengancam hubungannya. Dia pun juga berpikir buruk tuh ke kamu ya. Kamu berpikir buruk ke dia, dia juga berpikir buruk ke kamu ya. Apa sih yang membuat kamu tuh kok kayaknya berubah ya? Hubungan ini tuh makin kesini makin jauh. Apakah kamu punya simpenan? Hello.
ya, simpenan gadun kali ya, atau mungkin simpenan brondong. Nah, gue cemas banget, gue khawatir sama kamu ya. Aku tuh udah berjalan sejauh ini loh ya, aku nggak mau hubungan ini sia-sia. Aku tuh pengen kamu tuh jadi takdir hidupku. Nah ya, tapi dia nggak sadar bahwa ini semua terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik. Karena jujur aja, jangankan yang masih pacaran, yang sudah berumah tangga pun hubungan tanpa adanya komunikasi yang baik itu juga akan berantakan. Nah, ingat itu ya. Ingat itu, cinta nggak butuh kemewahan. Hanya rasa saling memberi, saling mengisi, dan komunikasi. Udah. Itu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya ditakdirkan bersama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya ditakdirkan hidup bersama kamu. Tuh, ada yang kebuka. Tuh, ada sesuatu hal yang dia pendam. Ya, jadi aku tahu ya bahwa orang ini tuh banyak sekali melakukan suatu kesalahan sehingga membuat posisi kamu tuh saat ini sedang rasa insecure. Ya, atau ilfeel sama dia. Kenapa? Ya karena yang saya rasakan tuh mungkin dia banyak berubah. Mungkin rasa sayang yang telah dia berikan tuh beda. Dulu ya, diri gue ini kau agung-agungkan, kau sayang-sayang, kau puji-puji, kau cinta-cinta. Tapi saat ini jangankan kau cintai, ya diriku aja seolah-olah ini kayak mengemis perhatian kepada kamu karena dirimu tidak pernah peduli terhadap perasaanku. Nah, ya. Jadi itulah yang membuat diri kamu tuh merasa terlukai. Gitu, karena kamu tuh jujur aja kamu nggak kejar kemewahan, kamu juga nggak menuntut apapun dari dia ya, cukup jaga hati perasaan kamu itu udah lebih dari cukup. Tapi pada kenyataannya kan tidak ya, yang saya rasakan tuh justru malah perubahan sikap dia ini yang membuat diri kamu tuh jadi ngerasa insecure ya, merasa kayaknya lo tuh udah nggak cinta deh sama gue gitu. Dulu ya dirimu tuh meratukan aku, merajakan aku mungkin gitu ya, tapi saat ini seolah-olah tuh aku nggak berguna lagi di hadapan kamu, kayak sampah gitu ya. Sedangkan gue ini udah mati-matian mencintai kamu gitu ya, sehingga membuat diri kamu tuh sakit hati. Dan aku tahu bahwa saat ini tuh dia sebenarnya ada sesuatu hal yang dia pendam ya, dan yang dia pendam itu adalah kata maafnya ke kamu. Cuman aku tahu sih bahwa diri kamu tuh kayaknya belum siap untuk ngebuka komunikasi sama dia ya, karena masih nyesek juga ya. Luka kemarin belum sembuh gitu, ditambah lagi berantem sama dia, kayaknya masih belum siap deh. Nah makanya dia tuh kayak tersiksa saat ini karena sejatinya dia pengen meminta maaf tapi masih terpendam karena kamu sendiri masih kesel sama dia ya. Dan wow, nggak sukanya kamu ke dia ya, ini bicara masalah nggak sukanya kamu ke dia. Kadang nih orang tuh kayaknya suka perhitungan ke kamu dalam hal apapun, terutama mungkin di sini karena temanya the well ya, well of fortune, mungkin masalah finansial, masalah keuangan. Jadi kayak lebih banyak dominan kamu yang ngeluarin duit ketimbang dia, terutama ketika mungkin kalian jarang bareng gitu ya, ketika hangout bareng tuh hanya sekedar beli kopi aja di kafe, kamu tuh ya yang mungkin curious kamu tuh ya yang mungkin gesek gitu, sedangkan dia ini kayak rasanya sok-sokan aja gitu ya, kayak ajak-ajakin kamu dating tapi berat buat ngeluarin dompet gitu. Dan gak cuma itu aja ya, beberapa dari dia ini juga kayaknya suka hitung-hitungan gitu ya, kayak mungkin dia pernah berikan ini ke kamu, dia ungkit-ungkit lah hal itu ketika terjadi perdebatan. Mungkin dia pernah ngasih sayang, terus dibandingkan antara sayang kamu dengan sayang dia gitu, seolah-olah tuh kayak segala sesuatu yang kamu berikan tuh nggak berharga di mata dia. Nah itu sesuatu hal yang nggak kamu sukai. Dan meskipun dia kelihatan baik, tapi dia juga nyimpen sisi buruk. Dimana sisi keburukannya, ya mungkin itu tadi gitu. Dia ini orang yang suka membahas masalah yang sudah-sudah dibahas ke masalah yang baru. Nah bukannya menemukan titik terang, justru malah terjadi kekacauan. Seperti apa yang terjadi sekarang ya. Dan di sini tuh ya orang ini ditakdirkan dengan kamu, tapi kamu nggak yakin gitu sama hubungan ini gitu, karena saat ini aja kita loh ya, kita ini kayak Tom and Jerry ya, kita ini kayak air dan minyak susah menyatu, jadi kayak masih pikir-pikir gitu ya.
kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena lo aja nggak mau berubah gitu, lo aja nggak mau perbaiki diri, sedangkan situasi hubungan ini tuh makin kesini makin aneh gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ditakdirkan bersama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ditakdirkan bersama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ditakdirkan bersama kamu. Kita cek tuh, cek dulu. Tuh. Kalian kayaknya hampir kayaknya kalian habis putus ya. Nggak tahu entah putus selamanya, atau mungkin putus untuk sementara, atau mungkin kalian putus hanya break untuk sama-sama saling introspeksi diri. Karena di sini ada energi kelelahan. Nggak tahu ya, entah kalian sama-sama lelah, atau mungkin kamu yang lelah terhadap sikapnya dia, sehingga membuat akhirnya kayak kalian tuh mengambil keputusan yang singkat, yang berdasarkan pengaruh emosi, bukan dari hati kalian masing-masing. Karena jika dilihat ya, kalian tuh masih cinta, tapi karena ego dan emosi ya udah gitu, akhirnya tuh kalian bubar, pisah. Dan tahu kenapa gitu, setelah berpisah ini tuh ada yang nyesel gitu, kenapa ini semua terjadi, kok tidak diselesaikan secara baik-baik, justru malah mengandalkan emosi daripada berpikir secara jernih gitu. Karena yang aku rasakan, hubungan ini makin kesini tuh kayaknya makin ada batasan ya, kayak nggak plong gitu ya, kayak ada rahasia ya, kayak ada drama, ada rahasia yang dia mainkan, sehingga itu tadi gitu, saya merasa yang membuat hubungan ini jadi berantakan tuh karena adanya batasan, kayak ketidaktransparan di dalam hubungan ini gitu. Kayak misalkan tuh ya, dulu mungkin tuh kayak kalian tuh sama-sama kayak saling tukar password, kayak ya password mungkin password IG, kayak password Facebook gitu ya. Terus kalian tuh sama-sama saling welcome. Tapi saat ini gitu, di saat ketemu aja gitu, jangankan tukaran password gitu, dia aja tuh kayak sampai ganti pola ya, pola kunci handphonenya. Seolah-olah tuh kayak rahasia banget gitu. Kayak kamu tuh nggak boleh tahu, nggak boleh pegang HP-nya dia. Nah ini kan kayak menandakan bahwa ada batasan dalam hubungan ini, yang membuat kenapa hubungan kalian tuh jadi berjarak gitu. Terus bottom deck-nya ditambah temperance ya. Dia ini makin bersikap dingin sama kamu. Nah, itu kan justru malah kayak semakin memicu rasa overthinking kamu. Kenapa tuh ya? Setelah kamu seolah-olah itu ada batasan, tapi saat ini sikap kamu ke aku juga kayaknya dingin gitu. Kayak seolah itu hilang rasa cintamu. Justru malah yang terlihat tuh kayaknya rasa kebencian, karena dia kayak ngelihat kamu tuh jutek ya. Rasa perasaan kayak curiga gitu, karena dia udah bersikap dingin, tapi cara pandang dia ke kamu tuh curiga terus gitu ya. Kayak kamu dituduh-tuduh lah melakukan apa yang gak kamu lakukan, dituduh selingkuh lah sama ini, dituduh selingkuh sama itu. Padahal gue gak kayak gitu ya, sorry maaf, gue bukan orang yang gampangan, hello gitu. Terus juga memang susah ya di sini tuh menyatukan dua perbedaan menjadi satu tuh bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Tapi kalau dia caranya dan dia punya inisiatifnya, tentu hubungan ini tuh bakal berjalan lancar. Tapi karena dia nggak ada inisiatif, dia nggak mau tergerak pikirannya, udah hubungan itu jadi putus kayak gini ya, jadi break gitu. Dan dia ini sebenarnya orangnya baik, hanya saja dia berdiri di lingkungan yang nggak baik. Mungkin ya teman-teman dia itu juga mungkin kebanyakan player kayak gitu ya, bukan mengajarkan kesetiaan, tapi mengajarkan mengatasi masalah dengan cara instan. Kayak udah deh ya, ngapain lo pertahanin hubungan kayak gitu, lebih baik cari aja yang baru gitu ya. Kayak misalkan udah ngapain gitu, mungkin kamu tuh bisa lo ngedapetin yang lebih daripada dia gitu. Atau mungkin kayak ya intinya tuh lingkungan dia nggak mendukung dia untuk jadi pribadi yang positif, justru malah ngedukung dia untuk ke hal-hal yang ke arah negatif. Karena ini orang tuh gampang terpengaruh ya, gampang kena trust issue seperti itu. Kita cek lagi ya guys. Kita cek dulu di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya ditakdirkan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya ditakdirkan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya ditakdirkan dengan kamu. Tuh. Ya. Kalau dilihat, wow, berondong ya. Saya merasa orang yang ditakdirkan dengan kamu ini usianya di bawah kamu.
kamu sempat ngerasa ragu sama dia, sempat merasa nggak pede, ih gue ini apa sih, gue udah emak-emak kali. Ya, gue udah janda beranak pinak gitu, gue berdealing sama kamu, nanti apa dikata, bisa dibilang lo cucu gue lagi gitu ya, atau dibilang tuh lo tuh anak gue lagi gitu ya. Tapi keraguan-keraguan itu tuh akhirnya terjawab setelah dia benar-benar membuktikan keseriusannya kepada kamu. Karena orang ini tuh kayak selalu memberikan afirmasi yang positif kepada kamu, kayak ya Isok ngapain sih gitu, kamu tuh kayak terlalu berperang dengan pikiran kamu sendiri, sedangkan gue ini baik-baik aja ngejalin hubungan sama lo gitu. Dan gue juga nggak pernah ya ngurusin omongan orang lain gitu, terserah kayak orang lain ngomentari apa tentang hubungan kita, karena yang menjalani kan kita bukan mereka, jadi ngapain pusing gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu tuh akhirnya trust kamu kembali ke dia, rasa kepercayaan kamu gitu ya, itu kembali kepada dia, karena orang ini tuh bisa meyakinkan kamu dari yang awalnya ragu menjadi yakin gitu ya. Karena kayak udah deh ya, usia tuh hanyalah angka ya, yang terpenting tuh kamu masih kelihatan cantik kok, ya, kamu tuh kayak masih kelihatan semok. Ya, atau kamu tuh kayak masih kelihatan maskulin, masih kelihatan ganteng, gagah. Udah, usia tuh hanyalah angka, tapi yang penting kan jiwa kamu muda. Nah, Cici. Makanya di sini tuh kayak yang semula awalnya kamu ragu tuh jadi ngerasa yakin gitu. Aduh, ada apa lagi nih, ya? Ini orang, ya, meskipun usia dia di bawah kamu, tapi cara gaya mencintai kamu tuh senior banget loh. Aduh, ya. Kebucinannya dia tuh senior ya, jadi kayak seolah-olah kamu tuh dibikin geblek sama dia gitu, karena kayak wih ini orang tuh kayaknya jago banget ya, gue kira dia cupu taunya suhu. Ya, kayak mungkin cara dia nge-treat kamu, cara dia peluk kamu, memanjakan kamu, wow, bukan main, padahal usia dia ini di bawah kamu banget. Nah ya, sampai-sampai kayak kamu tuh dibikin kewalahan. Ya, meladeni mungkin keberingasannya, bukan lagi, karena ya mungkin kita kira tuh dia cupu ya, ternyata aduh suhu juga kalah gue gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh ketika ada sesuatu tuh suka nggak cerita ya, tapi dia sindir pakai kata-kata, karena nggak tahu kenapa. Mungkin dia sungkan, atau mungkin dia malu ya, atau mungkin dia memang nggak transparan, lebih suka ya kayak menyampaikan isi hatinya tuh kayak lewat sindir-sindiran kayak gitu ya. Ini kelihatan banget. Terkadang kamu juga ngerasa gedek juga sama nih orang gitu. Seharusnya ketika kamu tuh ada masalah, ya udah cerita aja gitu, nggak perlu banyak drama, nggak perlu banyak quotes, nggak perlu pakai kata-kata gitu bullshit, lebih baik ungkapkan aja gitu. Tapi ini orang sukanya kayak gitu ya, kamu disindir inilah gitu, buset gitu. Kayak kemarin tuh misalkan kamu cuek sama dia. Ya, kayak udah deh gitu, dia bikin kata-kata kayak gitu. Dan di sini dia punya trauma ya, dia punya trauma di masa lalu, dimana trauma dia ini sebenarnya bukan trauma urusan kehidupan cinta aja, tapi dia pernah merasakan posisi dimana posisi dia nggak dihargai sama keluarganya. Nah makanya kenapa orang ini tuh gila perhatian terus kan sama kamu, sampai-sampai tuh dia nggak mikir gitu, oh iya ya gue minta perhatian terus, apakah selama ini gue udah ngasih perhatian ke pacar gue ya, sampai dia nggak mikir hal itu. Karena kayak dia gila validasi gitu ya, gila validasi tuh kayak pengen ya kamu akui kalau dia ini tipe kamu, kayak kalau dia ini perhatian, kalau dia ini sayang kayak gitu. Karena dia punya trauma di mana dia pernah gitu ya di posisi itu kayak nggak dihargai gitu, nggak dihargai sama pasangannya gitu, nggak dihargai sama orang tuanya, pasangannya ya, atau mungkin lingkungannya. Makanya dia kayak ketika dia berdealing sama kamu, pengennya dihargai, pengennya disayangi, dicinta. Ya, dibucinin habis kayak gitu. Ya aku nggak nyalakan dia juga sih gitu, karena ya mungkin trauma itulah yang menjadikan dia karakternya itu nggak seperhatian gitu ya, kayak nggak bisa ngasih perhatian yang lebih, karena pengennya dia tuh kayak dikasih kasih sayang terus, dikasih perhatian terus.
dia ganteng ya kalau cowok. Ya, kalau cewek tuh cantik. Ya iya emang dari dulu gitu, tapi menurut aku gitu gantengnya dia ini berbeda gitu. Dia kayak berkarisma, kayak ada wibawanya sendiri. Mungkin tuh kayak kelihatan kayak brownies kali ya, berondong manis. Kalau dia cewek ya mungkin kayak inner beauty-nya tuh keluar gitu, kayak imut, gemesin gitu, kayak duh pengen deh kecup-kecup. Ya, kayak kecup-kecup apa sih, kecup-kecup pipi, terus jidat gitu ya. Nggak usah pikir yang aneh-aneh. eh Terus tuh ya, aku kasih tahu. Dia punya mantan loh ya. Dia punya mantan yang masih terpatri di hatinya gitu. Dia punya mantan, udah nggak ada hubungan sih, tapi nggak tahu kenapa kayak, tahu nggak sih, kayak mantan yang berkesan gitu. Ada kayak mantan yang berkesan gitu, kayak meskipun ya gue udah nggak cinta, tapi tuh kayak masih membekas. Mungkin first love-nya dia kali ya, kayak first love-nya dia, kayak mungkin cinta pertamanya dia tuh. Ya kayak gitu. Dan tapi dia udah nggak ada ikatan ya, jadi kayak jangan salah paham, dia udah nggak ada ikatan tapi kayak jujur gitu. Kalau ditanya apakah dia bisa lupain mantannya 100%, jawabannya sih belum. Ya mungkin kalian tahu lah gitu dia siapa ya, kalian tahu, nggak usah pura-pura nggak tahu deh ya. Kita cek dulu. Kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang digariskan hidup dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan bersama kamu? Tuh. Makin diharapin dia makin jauh gitu. Artinya apa? Ya dia adalah seseorang yang sejatinya kamu harapkan. Tapi makin dia kamu harapkan, makin dia menjauh. Gitu. Dan kamu tuh dituntut untuk kayak seolah-olah tuh apa ya, menebak misteri teka-teki kehidupan. Karena cinta dia ini muncul tenggelam gitu ya. Muncul tenggelam tuh apa sih ya, kadang-kadang dia ini seolah-olah bisa menjadi seseorang yang paling kamu rindukan. Tapi terkadang ketika tingkah dia gitu ya menyakitkan hati, seolah-olah orang ini tuh bisa menjadi pribadi yang ingin kamu lupakan gitu ya. Terus dia ini kayaknya masih childish ya. Ya, padahal usia dia ini udah bangkotan gitu, tapi cara berpikir dia ini jujur gitu ya, jauh lebih dewasa kamu ketimbang dia. Aku nggak tahu ya, mungkin dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak childishnya tuh nggak ketulungan ya, kayak dia tuh masih suka melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, kegabutan-kegabutan yang nggak masuk akal daripada mempedulikan kamu. Kayak misalkan nih gitu ya, dia hobi mancing gitu. Ya kalau udah mancing udah ya lupa sama pasangan, lupa sama tanggung jawab dia gitu. Jadi kayak suka melakukan hal-hal yang gabut gitu ya, suka hal-hal yang gabut sampai-sampai kayak, ya ini fokus kamu tuh sebenarnya apa gitu ya. Kamu sayang sama aku, tapi kamu terlalu mementingkan hobi kamu sendiri gitu ya, terlalu mementingkan kesenangan kamu sendiri, sedangkan gue ini kayak rasanya kayak digantung nggak sih sama kamu gitu ya. Terus di sini dia berharap sama kamu, tapi dia nggak tahu cara mewujudkan harapannya. Nah, aneh ya. Jadi dia ini kayak punya planning, punya rencana yang pengen dia lakukan dengan kamu, tapi di satu sisi dia nggak tahu cara apa memulai mewujudkan ya keinginannya untuk bersamamu gitu. Karena jika dilihat dari energinya, dari kartunya gitu, kamu sama dia ini masih, aduh ya, kayak masih anak TK ya, kayak masih apa sih ya, anak TK yang bucin tuh gimana sih gitu. Kalau bucin parah, tapi kalau ngambek-ngambekan tuh udah deh gitu ya, semua kata-kata dikeluarin gitu. Dan kamu lelah sebenarnya gitu, kamu capek, tapi kamu nggak punya kuasa buat bertindak. Kenapa? Karena dia selalu ngotot terus, dia selalu denial terus gitu. Dan di sini kan menggambarkan gitu bahwa kamu sendiri ya, kayak kamu tuh ngerasa kesepian, ngerasa hidup kamu ada yang kosong, padahal kamu punya pacar
tapi kamu kesepian, hidupmu tuh kosong gitu, kayak merasa apa sih gitu, gue nggak bahagia ya, gue nggak bahagia, gue ini juga merasa tertekan gitu, karena gue nggak mendapatkan apa yang seharusnya gue terima, kayak misalkan kasih sayang, perhatian gitu. Yang kamu dapatkan ini ya, janpal ya, janji palsu doang. Terus beberapa dari dia ini orang yang menurut aku tuh mudah kemakan hoax gitu. Jadi kayak kepancing emosinya dulu daripada melihat fakta yang sebenarnya. Dan itu sering banget ya bikin kamu tuh salah paham. Kayak misalkan tuh ya ada nomor rahasia yang tiba-tiba nge-calling kamu tuh. Udah pikiran dia langsung OVT kemana-mana ya. Yang katanya halo ya, hayo siapa tuh ya. Jangan-jangan itu selingkuhan kamu ya. Padahal kagak ya, gue nggak kayak gitu, gue nggak semurah itu gitu. Tapi dia sering kayak gitu orangnya. Terus di sini juga kelihatan kamu tuh pengennya buka-bukaan sama dia gitu loh saat ini ya. Buka-bukaan tuh ya karena hubungan ini sangat rancu. Jadi kayak kamu tuh pengen tahu apa sih yang nggak kamu sukai dari gue gitu. Apa unek-unek kamu gitu ya. Dan kamu juga pengen tahu gitu sejatinya unek-unek dia itu apa yang membuat kayak kamu tuh timbul tenggelam tarik ulur gue gitu ya. Kadang-kadang sok bucin sama aku tapi kadang-kadang sok benci sama aku gitu ya, nano. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek terlebih dahulu di sini. Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan bersama kamu? Siapakah dia seseorang yang ditakdirkan bersama kamu? Dia pengen bicara saat ini ya. Ada seseorang yang sedang mendiamkan kamu, tapi pada akhirnya dia pengen berbicara kepada kamu karena ya mungkin dia tersiksa sendiri. Siapa yang diam ya, tapi siapa yang tersiksa. Nah ini terjadi banget, ini kelihatan banget gitu. Karena yang saya rasakan tuh kayak ini orang kemakan batunya gitu. Karena pada awalnya kamu udah minta maaf ke dia, kamu udah menjelaskan apa yang terjadi, tapi dengan gengsi dia yang gede, dia nggak mau maafin kamu. Ya, dia justru malah cuekin kamu balik. Ya, dia justru malah kayak serang kamu habis-habisan. Dan di saat diri kamu kayak udah mulai nggak peduli sama dia, dia baru kerasa, dia baru menyesal. Dia pengen bicara sama kamu. Ya gitu. Jadi mamam tuh ya, makanya lo nggak usah sok-sok gengsi, sok cuek-cuek gitu. Kalau orang udah minta maaf ya udah dimaafkan. Lo juga nggak bener-bener amat, lo tuh juga banyak kesalahan. Tapi bedanya gitu, kamu mau minta maaf sedangkan dia nggak mau berkaca. Nah itu tadi. Dan di sini dia mulai nggak tenang, ya. Meskipun mungkin penghasilan dia banyak, tapi kalau hidup dia nggak tenang kan percuma. Ya, justru malah dia ini mengharap dia yang pengen berbicara tapi dia yang nunggu kabar dari kamu. Jangan-jangan dia ini tipikal orang yang nggak suka memulai. Artinya apa? Ya udah, kamu yang dipaksa ya, kamu yang dipaksa untuk memulai duluan ketimbang dia. Jadi ini orang pasif, nggak ada inisiatif gitu. Padahal tuh kan dia yang tersiksa. Seharusnya ya udah dong gitu ya, udah mulai lagi dari nol, dari awal ke SPBU gitu ya, nggak perlu ada kata-kata gengsi. Nah kita cek lagi di sini ya, kita cek terlebih dahulu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya ditakdirkan dengan kamu? Tuh keluar akhirnya. Ya kamu kenal sama dia memang ya dalam posisi finansial dia yang nggak stabil ya. Mungkin saja kamu tuh sosok yang paling berharga di dalam hidupnya dia. Karena bisa dibilang tuh ya kamu mengenal dia di posisi dia ini masih nggak jadi apa-apa. Nah makanya dia sulit gitu ya. Dia susah cari orang yang kayak kamu. Makanya tuh kayak ya meskipun kamu sering ngambek ya, ngambek sama dia terutama pas mungkin tensi kamu naik, atau pas mungkin kamu mau lagi dapet ya, atau mungkin pas ya mungkin kondisi kamu tidak stabil gitu ya, kamu sering ngoceh tuh ya, marah, cuek, ngambek ke dia, tapi tetap gitu dia memperlakukan kamu dengan sabar ya, karena itu menunjukkan tanda-tanda bahwa
kayak ya orang ini tuh nggak pengen kamu lepaskan gitu ya. Kamu tuh nggak pengen ya aku lepaskan, kamu adalah hidupku, kamu adalah nyawaku, kamu adalah seseorang yang nemenin aku dari nol gitu. Tapi ya saat ini tuh beberapa dari kamu bingung ya, bingung karena bisa dibilang kita kenal udah lama, tapi aku masih nggak tahu nasib hubungan ini tuh bakal mau dibawa kemana sih gitu ya. Karena gue nggak mau juga gitu ya kalau ternyata diri kamu belangsak. Karena gue nggak mau gitu, ternyata cinta kamu tuh hanya cinta drama. Di saat kamu udah berhasil, di saat kamu udah bahagia dengan kehidupan kamu sekarang, kamu lupakan aku, seseorang yang berjasa atas hidupmu. Atau mungkin ya kamu di posisi itu sekarang, kayak merasa apa ya, bisa dibilang tuh ya siapa yang selama ini nemanin lo dari nol gitu, pas lo seneng gue ditinggal. Ya, mungkin kamu di posisi itu saat ini. Dan bottom decknya kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya bottom decknya ada apa. Tuh, yang akhirnya ditakdirkan dengan kamu, dia adalah orang yang baru mulai merasakan sakitnya kehilangan kamu setelah dia ninggalin kamu. Gitu. Awalnya dia merasa percaya diri gitu ya, bahwa dia akan mendapatkan orang yang lebih dari kamu. Tapi setelah dia jalani sebenarnya ya, dia baru merasa gitu bahwa orang yang benar-benar selama ini tulus mencintai dia padanya itu ya adalah kamu gitu. Tapi saat ini semuanya berbeda, karena beberapa dari kamu tuh ya mungkin udah berbahagia dengan pasangan barumu sekarang gitu. Sedangkan dia sirik ya, dia iri gitu. Kenapa sih gitu ya? Kok gue tuh gal move gitu, tapi dengan mudahnya gitu kamu tuh mencari penggantiku di saat aku pengen balik lagi sama kamu. Salah lo sendiri. Salah lo sendiri. Coba ya kita lihat dulu di sini energinya. Gimana energi dia sekarang? Oke, ya mungkin ini ya saya melihat tuh terutama bagi kamu yang mungkin udah saking capeknya, saking keselnya, kamu udah blokir dia, diam-diam tuh ada seseorang yang lagi mencari kamu. Karena dia tuh merasa bahwa mungkin kita sudah cukup lama putus, tapi saya merasa bahwa takdir ini belum selesai. Aku dan kamu masih mempunyai benang merah. Ya, jadi kayak masih, aku percaya dan yakin, ya sok yakin tuh ya. Aku percaya dan yakin bahwa sampai detik ini kamu tuh masih kepikiran aku, gitu. Dan orang yang mencari kamu saat ini, dia adalah orang yang pernah singgah di dalam hidup kamu, bukan membawa kebahagiaan, tapi membawa luka di dalam hidupmu. Makanya kenapa kayak diri kamu tuh kayak pikir-pikir deh gitu ya, buat nerima orang ini masuk lagi dalam hidupmu. Pikir-pikir gitu ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang, bagaimana energi dia. Kita lihat dulu ya, bagaimana energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang. Udah ketahuan salah, nggak mau ngakuin salahnya, masih tetap bersikap sombong, karena susah juga berdealing dengan orang yang mungkin tuh NPD gitu. Kamu tuh sebenarnya udah memaafkan dia gitu, tapi yang pengen ya kamu lihat yaitu ketulusannya. Karena di sini yang saya lihat tuh dia ini tipikal orang yang nggak tergerak gitu. Kamu tuh sebenarnya pemaaf gitu. Tapi ini orang tuh tipikal orang yang jarang sekali mengakui kata maafnya. Mungkin saja ya beberapa dari dia ini emang tipikal orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder gitu ya. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh dia lebih mentingin ego dan harga diri loh. Ya, dia lebih mentingin ego dan harga diri daripada baikan nama kamu. Nah, makanya kenapa hubungan ini tuh nggak kelar-kelar. Ya, hubungan ini tuh selalu panas. Karena dia lebih mementingkan ego ya dan harga diri daripada kebaikan hubungannya. Gitu. Dan sekarang tuh kamu ada inisiatif pengen cabut aja dari dia. Ya, kayak kamu tuh ya udah gitu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kamu, tapi ternyata nggak kamu manfaatkan dengan baik. Ya,
Jadi ya sudah, jangan salahkan aku kalau ya aku akan cabut ya, aku akan mundur, aku akan meninggalkan kamu gitu ya. Karena mungkin selama ini gue kejar-kejar lo bukan karena gue nggak laku, tetapi karena selama ini sudah banyak ya hidup aku tuh yang aku korbankan demi kamu. Nah ya mungkin nih orang tuh ngiranya kamu nggak laku kali ya, kayaknya dia kayak Brad Pitt gitu, padahal hello salah, yang antri di belakang gue ini banyak gitu ya. Kita cek lagi di sini, bagaimana energi dia sekarang. Dia kayaknya tahu ya, kalau diri kamu tuh saat ini sedang sedih. Sedang banyak masalah. Gitu. Tapi, dia emang jaga jarak sama kamu. Ya, dia memang jaga jarak. Karena dia pengen lihat situasi gitu loh. Karena tahu sendirilah gitu, mungkin kamu tuh tipikal orang yang mungkin gampang sensi, kamu tuh orang yang sensitif ya. Orang yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak kamu tuh lebih suka ketika banyak masalah tuh menenangkan diri daripada kayak berbaur. Ya lebih banyak kayak merenung gitu. Dia paham gitu, kamu saat ini sedang sedih, tapi dia kayak ya udah deh biarin kamu sendiri dulu saat ini gitu, karena aku nggak mau gitu nanti dengan kemunculanku ini justru malah menjadi beban dalam hidupmu. Dan masalah yang kamu hadapi kayaknya kamu tuh sedang merasa kayak dikucilkan atau diperlakukan berbeda ya sama lingkungan kamu, kayak diperlakukan nggak adil lah gitu, kayak mungkin di tempat kerja, di keluarga kamu, karena kayak jasamu tuh nggak terlihat gitu, justru malah saat ini tuh kayak kamu jadi bahan disisihkan gitu, kayak merasa disisihkan aja. Jadi ini kayak ngena mental banget gitu ya. Makanya kenapa beberapa dari kamu tuh kayak ya pengen fokus sendiri dulu gitu, pengen introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang salah di diri gue gitu, kok banyak orang-orang tuh yang menjauhi aku ya. Banyak orang yang kayaknya itu apa ya, bisa dibilang tuh kok kayaknya memperlakukan aku tuh beda, nggak kayak kemarin-kemarin. Nah gitu. Kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang. The Empress. Dia kayaknya lebih sabar ya, lebih soft spoken ketimbang saat kemarin. Ya karena kamu udah kasih dia pelajaran, kamu udah kasih dia sebuah peringatan gitu. Ya ketika dia diperlakukan dengan sabar tapi dia nggak bisa menghargai, ya mungkin ya dengan cara kamu yang sedikit tegas, ya sedikit kasar gitu, mungkin membuat orang ini tuh jadi merasa takut sama kamu. Karena di sini ya mungkin selama ini kamu sabar sama dia tuh karena kamu sayang, karena kamu tidak ingin berdebat sama dia, tapi makin dia disabarin ternyata makin dia nggak tahu diri. Makanya kamu tuh akhirnya kayak ngasih dia suatu pembelajaran dan membuat orang ini tuh akhirnya lebih berubah gitu. Dulu mungkin dia temperamental, tapi saat ini dia lebih tertata, dia lebih soft spoken, bisa jaga emosional, bisa jaga sikap ya. Karena The Empress ini menurut aku tuh gini, yang membuat dia kapok ke kamu karena kamu pernah ya benar-benar tidak mempedulikan dia. Dia chat pun nggak kamu balas, telepon pun nggak kamu angkat, sampai pada akhirnya dia memohon-mohon sendiri gitu. Akhirnya kan dia butuh kamu, dia masih mengharapkan dirimu. Nah ya, terus King of Pentacle ya kelihatan kan, emang sebelumnya ini orang tuh kayaknya terlalu dominan ya, dominan dalam hubungan. Ya dominan gitu, kayak sikap mentang-mentang, sikap-sikap yang kayak kamu harus selalu turutin keinginannya. Kalau enggak tuh udah ini jadi masalah baru, ini bakal jadi bencana gitu. Awalnya tuh kamu sabar ya menyikapi dia seperti itu, tapi lama-lama harga diri kamu tuh kayak nggak ada. Harga diri kamu tuh kayak merasa diinjak-injak sama dia. Nah makanya kenapa gitu, kamu kasih dia pembelajaran dimana kayak kamu tuh benar-benar mengabaikannya, nggak ngurusi lagi deh hidupnya dia, udah gitu terserah. Akhirnya dia berubah juga, dia jadi pribadi yang lebih soft spoken seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi kalian ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan join ya, klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, makasih, bye.